Halo semuanya, selamat datang di podcast Keluarga Mahasiswa Indonesia Bank Eko Provinsi Gorontalo tahun 2020. Di sini kami akan membagikan informasi dan tips seputar dunia perkuliahan, akademik maupun organisasi yang ada di luar maupun di dalam kampus. Nah, sebelum berbicara lebih jauh lagi, perkenalkan saya Natasha Kadir. Di sini saya selaku host yang akan memimpin jalannya podcast pada kali ini. Nah, pada podcast kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas di Gorontalo. Dia juga merupakan ketua himpunan mahasiswa di jurusannya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja menyambut tamu spesial kita pada podcast kali ini. Silakan kepada tamu untuk masuk. Oke, baik, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada podcast kali ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nini Fakia. Saya salah satu kader dari KMI Balut dan juga saya sekarang memiliki tanggung jawab di mana saya di sini di Universitas Negeri Gorontalo. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan. Oke, baik Kak. Dengar-dengar Kakak ini merupakan ketua umum ya dari himpunan mahasiswa di jurusan Kakak. Kira-kira nih Kak, saya ingin bertanya bagaimana sih kondisi dari jurusan Kakak di organisasi, bagaimana kondisinya, terus anggota-anggota yang aktif berapa ada sih, terus program kerja utama yang akan dijalankan, mungkin yang sedang dijalankan sekarang maupun yang dijalankan pada periode yang akan datang seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan kali ini mengenai tentang berapa saja anggota yang aktif dalam organisasi himpunan saya kali ini. Jadi untuk anggota yang aktif dalam himpunan mahasiswa teknologi hasil perikanan ini, alhamdulillah mencapai sampai 38 orangnya. Salah satunya juga saya sebagai ketua umum, jadi sudah terinput langsung semuanya totalnya 38 kader atau pengurus di dalam himpunan teknologi hasil perikanan. Terus untuk keaktifan dalam organisasi kami, alhamdulillahnya organisasi saya, KMJ saya yaitu alhamdulillah untuk saat ini dan juga insya Allah kedepannya alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dalam keadaan yang aktif. Terus untuk program kerja kami yang utama yaitu yang paling penting yang memang harus kami utamakan dari program-program yang banyaknya telah kami susun. Yang pertama yang paling utama tetap kami laksanakan yaitu yang pastinya PAB atau penerimaan anggota baru. Kemudian ada juga PKKMB karena itu sudah pasti yang dimana dalam dunia kampus ataupun dunia himpunan KMB itu pasti menyusun atau yang menjadi tokoh-tokoh utama dalam terbentuknya PKKMB atau penerimaan mahasiswa baru. Oke, terus Kak, saya ingin bertanya visi dan misi Kakak selama masa menjabat di periode ini apa sih? Terus apakah ada perubahan atau ada gebrakan baru dari periode sebelumnya? Oke, baik, pertanyaan yang bagus dan kayak ini mengingatkan saya di mana waktu saya masih di masa-masa di masa-masa ingin naik untuk menjadi seorang ketua umum, yang dimana itu untuk mungkin ini tidak semua visi misi saya yang saya jabarkan seperti dimana saya jabarkan pada waktu saya mencalon, tetapi saya akan menjawab beberapa saja untuk visi misi utama dalam saya menjabat sebagai seorang ketua umum. Baik, untuk visi saya yaitu yang pertama. Oke, baik, jadi untuk pertanyaan kali ini yang dimana tentang visi dan misi saya sebagai seorang ketua umum, dimana visi misi utama saya itu visi dimana saya membangun solidaritas yang tinggi dalam nilai persaudaraan juga nilai-nilai kader dalam hubungan saya nilai persaudaraan kami dalam sebuah organisasi tentang ada. Itu yang paling utama dan juga yang pasti itu untuk memperkuat struktur keorganisasian karena itu yang paling utama dalam kita membangun suatu organisasi itu yang pastinya kita melihat bagaimana
di mana saya ingin membangun atau membawa perubahan dalam sebuah organisasi yang dimana dalam sebuah organisasi itu memiliki banyaknya perubahan yang kita inginkan karena kita sudah berada di dunia digital sekarang ya, yang dimana tidak mungkin kita menonton di mana organisasi yang di sini saya itu menjadi ketua, saya bawa misi yang dimana saya ingin bawa perubahan, tapi tidak berubah organisasi tersebut, tetapi saya membawa perubahan yang dimana bisa membangun organisasi saya menjadi lebih baik untuk depannya dan juga sekarang saya inginkan. Wow, sangat bagus sekali ya visi dan misinya. Saya sangat-sangat terpukau dengan visi-misi yang Ketua Madi ini berikan periodenya pada Oke baik, setelah tadi saya sudah mendengarkan tentang visi dan misi dari kakak sendiri pada periode jabatan kakak ini, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih yang memotivasi kakak sengaja dengan berani mencalonkan diri sebagai seorang ketua himpunan mahasiswa jurusan dan juga mampu untuk mengemban sebuah amanah. Karena saya tahu sendiri bahwa ketika menjadi seorang ketua dari himpunan maupun organisasi-organisasi lain itu pasti ada saja tantangan dan ada saja hambatan dan juga pasti sangat berat untuk kakak sendiri dalam menghadapi. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak sehingga kakak dan berani mencalonkan diri? Oke baik. Memang lagi-lagi setiap mungkin dalam statement ini ya, dalam podcast kalian kali ini mengundang saya dan juga pertanyaannya sangat-sangat berbobot dan juga sangat-sangat kayak membuat saya wow gitu ya, karena memang pertanyaannya memang sangat sudah diatur dengan sedemikian rupa dan memang sangat bagus. Dan pertanyaan kali ini mengenai motivasi saya untuk menjadi bisa menjadi ketua umum. Baik, kalau yang pertama itu yang pastinya itu kalau motivasi itu pasti yang ada itu dari dukungan kedua orang tua saya dan juga dari saudara saya yaitu kakak saya. Kakak saya itu yaitu Fahmi Fahrizal Fakia, dia juga salah satu kader KMI Balut yang dimana sekarang dia sudah alumni. Jadi dia sudah terlihat sekarang di Gorontalo dan mereka adalah salah satu orang-orang yang memang menjadi motivasi saya untuk bisa naik menjadi seorang ketua umum dan juga bukan hanya itu yang menjadi motivasi saya menjadi ketua umum, tetapi ada juga beberapa orang yang di belakang saya selalu mendukung, memberikan saya motivasi untuk selalu bergerak maju ke depan untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat yang bisa memimpin suatu organisasi. Pertama itu saya tidak memiliki ketertarikan gitu, tetapi setelah saya bergelut entah itu di KMI Balut sampai saya masuk di ranah kampus itu memang saya memiliki orang-orang di belakang yang selalu mendukung saya. Yang pertama itu juga selain kedua orang tua saya dan saudara saya, yaitu ada yang utamanya itu ada angkatan saya, angkatan 09 yang paling utama yang selalu mendukung saya untuk menjadi ketua umum. Mereka selalu ada di sela-sela suka maupun duka saya dan juga bukan hanya itu, yaitu kader-kader KMI Balut. Ketika saya berada di posisi ini, mereka yang selalu mendukung dan mensupport saya ketika saya naik itu memang saya langsung diberi apresiasi yang sangat wow. Dikala itu memang saya merasa kayak alhamdulillah kayak saya berada di tempat yang tidak salah. Dan mereka adalah salah satu orang-orang yang selalu memotivasi saya, memberikan dukungan dan juga bukan hanya itu, tetapi ada beberapa orang-orang juga seperti teman-teman angkatan saya di kampus itu selalu mendukung saya. Jadi saya juga memiliki dukungan selalu mendukung saya dalam menjadi ketua umum itu. Kala itu yaitu yang dimana teman-teman angkatan saya di kampus itu setelah saya itu mereka selalu juga mendukung saya bisa ayo kamu pasti bisa menjadi ketua umum dari tahun ini. Dan juga beberapa saudara-saudara saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, yaitu ada Kasih Pasal Sabila, dia selalu mendukung saya. Dan juga ada salah satu senior-senior juga yang memang selalu memberikan saya motivasi dan dukungan. Yang dimana yaitu yang pertama ada Kak Jeki. Kak Jeki itu salah satu juga yang
Iya, jadi kayak kalau kamu bisa naik silahkan gitu. Jadi saya motivasi begitu. Terus juga ada Kak Elizabeth, mantan ketua umum tahun 2024. Nah, dia juga salah satu motivasi saya untuk bisa menjadi seorang ketua umum, seorang perempuan menjadi ketua umum. Karena yang saya pelajari dari dia itu di tahun kemarin, di mana pengurusan kami perdana saya menjadi kepengurusan KKI baru itu, memang saya itu acung jempol kepada dia, kepada KKI, karena dia salah satu perempuan yang bisa menjadi ketua umum kala di periode di tahun dia menjabat. Nah, itu memang saya ingin membawa perubahan dan saya tidak ingin stuck di situ saja untuk menjadi kayak kok saya tidak ada progres ya. Nah, jadi saya, nah kalau mungkin di mana ya, di organisasi lain saya belum bisa, nah saya coba bergabung di organisasi yang lain juga, yaitu di hubungan saya. Dan alhamdulillahnya ya dengan segala dukungan dan juga motivasi itu, alhamdulillah saya berhasil di jabatan sebagai ketua umum, dan alhamdulillah sekarang saya masih. Setelah kita mendengar tentang motivasi kakak menjadi seorang ketua umum di himpunan mahasiswa, tentunya pasti banyak sekali ya yang memotivasi kakak di belakang, banyak sekali yang mendukung kakak sehingga bisa berada di titik sekarang ini. Kemudian saya ingin bertanya kak, di saat-saat kepengurusan pasti ada saja masa-masa surutnya di mana anggota organisasi pasti terkadang kayak mereka merasa sangat lelah atau sangat bosan untuk menjalankan roda organisasi. Bagaimana sih kak sebagai seorang ketua, kakak memotivasi tim kakak untuk lebih maksimal lagi kerjanya, lebih aktif lagi supaya menghilangkan kebosanan mereka atau kejenuhan mereka dalam organisasi? Oke, baik. Ini memang pertanyaan yang kadang selalu muncul dalam sebuah kepengurusan ataupun dalam soal pemilu, di mana kami itu mendapat pertanyaan bagaimana ya untuk mentaktisi hal-hal seperti itu, hal-hal kayak pengurus mulai jenuh, kayak mulai bosan untuk menjalankan segala proker yang ada. Pastinya begitu kan, apalagi banyaknya dengan tugas-tugas kuliah, apalagi ditambah dengan proker, pasti mereka bakal kayak ada rasa satu titik, kok saya capek ya, tidak ada apresiasi ataupun pergerakan lain yang membuat membangkitkan semangat gitu. Nah, saya itu mempunyai trik ya, bisa dibilang trik mungkin, ataupun salah satu cara saya untuk mempertahankan organisasi saya ataupun himpunan saya itu tetap aktif dan juga tetap semangat, ataupun kayak pokoknya kita tuh tidak bisa berada di titik yang kita jangan jenuh. Tapi untuk mentaktisi itu dan hal-hal seperti itu kita tidak bisa apa ya, membendung masalah seperti itu, karena tiap-tiap orang, tiap-tiap pengurus pasti bakal merasakan seperti itu, dan saya pun kadang bisa merasakan seperti itu, karena bagaimana ya, kita pasti bisa merasakan kejenuhan karena di tengah-tengah rasa capek dunia kita, karena kita merasa kayak kita butuh istirahat juga gitu ya. Jadi biasanya itu saya memiliki cara yang mana ataupun cara untuk memotivasi pengurus saya, apalagi pengurus saya tahun kali ini, yaitu angkatan 2023, yaitu angkatan saya sendiri, dan juga angkatan 2024. Otomatis kayak pengurus baru kehilangan. Jadi mereka itu kayak mesti diberi dorongan terus supaya tetap semangat dalam menjalankan kepengurusan tahun kali ini. Nah, dimana saya itu punya cara dimana biasanya jika kami sudah merasa kejenuhan ataupun bisa dibilang dalam organisasi tersebut itu kayak mulai vakum atau sudah terdiam begitu, tidak ada pergerakan lagi, tidak adanya kabar-kabar kita mau program apa nih, kita mau menjalankan apa kali ini, itu nggak ada progres atau pergerakan apapun. Nah, saya itu biasanya untuk mencegah kejenuhan begitu, biasanya saya ajak aja kepengurusan saya, biasanya itu kita komunikasi di via blog, kita komunikasi, saya bilang daripada kita belum ada program yang kita jalankan pada hari ini, kalau gitu saya ajak kita have fun gitu, kayak kita ketemu di kafe ataupun kita camping, tetapi
tetapi dalam pertemuan kita itu memang tidak ada agenda rapat begitu, enggak. Kayak lebih kita dapat, tetapi kita membahas hal-hal positif yang berkaitan dengan organisasi, agar juga pertemuan kita itu tidak sia-sia, bukan hanya hepan senang, tetapi ya kita membawa hal-hal positif dengan kita, kayak membahas program kali ini kita bahas gimana ya, agar tidak terkesan kayak kalau rapat kan mungkin bakal terkesan kayak apa ya, serius atau benar-benar sedangkan ini, supaya membawa mereka kayak lebih santai untuk kita ngobrol-ngobrol santai tentang program-program yang akan kita jalankan nantinya. Berhubung karena kita libur ya udah kita makan dulu itu. Dan juga yang pastinya itu komunikasi, itu yang selalu utama, yang selalu saya terapkan dari diri saya untuk pengusaha saya itu, apalagi untuk adik-adik angkatan 24, teman-teman angkatan 24 saya, adik saya itu yang di HMJ, saya selalu komunikasi, dan entah itu maupun pribadi. Yang pas itu biasanya saya selalu untuk pribadi, entah ada kegiatan apapun saya kayak langsung, kok ini sudah tidak ada apa ya, suara-suara di perutku gitu kan, kurang lebih seperti itu kalau di dalam kepengurusan. Jadi kayak saya itu menanyakan kayak gimana kabar kalian, jadi kayak kalian sibuk nggak, kayak jangan lupa proker ya, kayak pokoknya harus terus komunikasi saya itu tidak boleh terhenti. Sekalipun libur itu kadang mungkin ada ya, tetapi saya tuh yang lain itu lebih mirip kayak saya tidak mau terkomunikasi saya itu terbiar, ataupun bisa dibilang faktor, karena kebanyakan orang itu melihat organisasi HMJ itu organisasi yang faktor gitu. Karena kayak kurangnya apa ya, kurangnya kegiatan-kegiatan besar yang dilihat-lihat begitu ternyata. Tapi saya bisa memiliki pikiran banding di mana kami HMJ itu bergerak kami itu tiap dalam program kita punya kajian yang bisa berjalan mungkin di tiap minggu untuk beberapa bulan begitu. Jadi tetap berjalan, dan juga jadi bagaimana ya, untuk hal-hal seperti itu saya akan praktisi dengan selalu berjalannya komunikasi seperti itu. Yang paling utama itu yaitu pertama komunikasi untuk kepengurusan, dan yang pastinya itu saling support. Kadang kala bukan hanya saya yang disupport, kadang-kala bukan saya yang disupport, tapi saya yang disupport oleh pengurus. Pengurus saya itu selalu mesti kayak, aduh kenapa ini ketua kok sudah diam-diam, kayak maksudnya kayak mukanya murung. Nah pas itu mereka langsung tegur saya, kayak langsung sapa saya kayak, ketua tak lupa kenapa, ada masalah apa? Oh enggak ada masalah, kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak kita tuh semangat pokoknya, kayak mereka, kalau mereka lihat saya, lupa ini pokoknya gimana ya, pokoknya kita pada kali ini harus semangat dan bisa terlihat supaya kayak tidak dibilang diam-diam aja, tidak memiliki pergerakan atau apa gitu. Karena yang notabene kita memang di dalam fakultas itu kan, tetapi kita memiliki juga cara-cara yang teman-teman supaya himpunan itu bisa terlihat terang berkembang. Motivasi atau membangunkan semangat atau kejenuhan dari kepengurusan yang ada pada malam bosan atau jenuh dalam organisasi. Setelah tadi kita dengarkan bagaimana Andi memotivasi timnya, ternyata bukan cuma dari ketua yang memotivasi anggotanya, tapi anggota juga memotivasi ketuanya, saling support ya Kak. Selain itu memang harus ada komunikasi ya antara satu sama lain. Memang komunikasi ini sangat penting. Komunikasi merupakan kunci utama dari sebuah organisasi ya untuk maju bagaimana ke depannya seperti itu. Kemudian mungkin Kak, seringnya dalam sebuah organisasi itu pasti ada saja perbedaan pendapat ketika apalagi rapat ya, pasti kayak mereka saling menyangka satu sama lain, tidak sama pendapat. Kira-kira Kakak sebagai ketua umum gimana nih cara penanggapannya dalam hal-hal seperti itu? Wah, keren. Jadi kalau untuk apa ya, perbedaan pendapat ya, lebih tepatnya perbedaan pendapat. Kalau dari saya sendiri ya, sebagai ketua umum dan juga sebagai manusia biasa juga ya, kalau untuk perbedaan pendapat itu saya rasa sudah hal yang lumrah kita temui dalam sebuah organisasi. Jangankan dalam sebuah organisasi, di dalam kelas pun kita pasti bakal menemukan hal itu kan. Iya. Entah itu dalam presentasi ataupun kayak
ada penjelasan dosen yang kita merasa kayak Kurang ya. iya kurang ya, kayak pasti kita bakal ada ide dia kan, Pak ini bukan begitu loh, ini begini, ini pendapat saya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau dalam rapat itu saya menanggapi hal-hal kayak perbedaan pendapat, jadi itu antara kami pengurus dalam mengadakan rapat itu biasanya kayak memang dalam untuk mempraktis hal itu ataupun saya menanggapi hal-hal seperti itu yang pastinya kita memberikan kesempatan untuk kepada tiap-tiap orang atau yang ingin memberikan pendapat itu untuk tidak kayak oh ini pendapat dia dan ini pendapat saya, kita berikan kesempatan pendapat saya begini dan pendapat saya juga begini. Jadi kayak dalam perbedaan pendapat kami yang pentingnya pasti kita harus mengeluarkan atau memberikan hasil pasti atau yang mufakat, yang dimana kayak hasil dari perbedaan pendapat kita itu bisa kita sama-sama komunikasikan. Jika pendapat saya itu beda dan pendapat dari pengurus juga beda, yang lain dari beda, sama-sama beda ya, otomatis itu kita mencari jalan yang dimana itu kayak sedikit saran untuk adik-adik atau teman-teman yang sekarang masih berada di Banggai Laut untuk jika ingin berkuliah di Gorontalo itu bukan hanya ada di Universitas Gorontalo saja yang ada kampus-kampusnya, tetapi di Gorontalo juga masih banyak kampus-kampus lain, kampus negeri maupun juga swasta yang besar dan juga dibuka untuk adik-adik bisa masuk untuk berkuliah. Seperti ada Universitas Islam Gorontalo dan juga Universitas Terbuka dan juga Muhammadiyah dan juga universitas yang lainnya yang ada di Gorontalo. Jadi jika ingin berkuliah di Gorontalo nanti dan adik-adik yang masih berada di Kabupaten Banggai Laut ketika ingin berkuliah di Provinsi Gorontalo, kami sangat menunggu kehadiran dari adik-adik maupun teman-teman dalam bergabung dengan organisasi yang ada di sini, yaitu KMI Balu, di mana organisasi ini tentunya akan menjadi rumah baru untuk teman-teman dan adik-adik sekalian dalam berkuliah di Provinsi Gorontalo sendiri. Nah, cukup sekian mungkin podcast kita pada kali ini. Mungkin kami mengharapkan, bahkan kami sangat mengharapkan dari podcast kami ini memberikan wawasan baru, informasi baru untuk teman-teman sekalian mungkin yang ingin berkuliah atau yang ingin berorganisasi di luar maupun di dalam kampus terkait dengan yang sudah Kak Dini bicarakan tadi. Mungkin bisa memotivasi teman-teman sekalian juga bisa menjadi informasi baru. Bahkan saya juga mendapatkan sebuah ilmu baru dari yang tadi Kak Dini sudah jelaskan, sangat-sangat bermanfaat sekali. Memang kampus spesial kita pada kali ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat terkesan dengan semua yang dia sampaikan tadi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Adi karena telah bersedia meluangkan waktunya dalam podcast kita kali ini. Jadi untuk teman-teman yang menonton podcast kami, jangan lupa di subscribe channel kami, di like maupun di komen ya. Terus ditunggu kehadiran kami lagi selanjutnya pada podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.